kelewatan nih. Kalian pasti penasaran kan kenapa Ana bawa Al-Quran ini kemana-mana? Seperti yang kalian ketahui, Al-Quran pada zaman sekarang digunakan sebagai kitab suci umat Islam. Tapi pada abad pertengahan, Al-Quran itu lebih daripada itu loh. Al-Quran pada zaman tersebut digunakan sebagai sumber acuan para peneliti dan para pemikir Islam dalam menulis karya-karyanya loh. Nah, betul banget teman-teman kata Yosa. Tadi kalau misal Al-Quran itu pada abad pertengahan sudah banyak banget digunakan sebagai sumber utama dalam penulisan sebuah karya. Nah, salah satunya adalah ini. Nah, banyak banget dan tebel banget ya bukunya seperti berjilid-jilid. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kira-kira kok sudah ada ya buku setebel itu di zaman tersebut? Terus siapa sih yang menciptakan buku ini? Daripada teman-teman bertanya-tanya, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Ciao! Kau tahu nggak ini peta apa? Inilah peta Eropa pada abad pertengahan. Kalian pernah bayangin nggak sih kalau sejarah itu isinya cuma mitos, cerita-cerita tentang raja, cerita tentang kerajaan yang dipenuhi dengan hal-hal fantasi. Nah, itulah ciri-ciri dari historiografi pada abad pertengahan di Eropa. Berbanding terbalik dengan Eropa, Islam justru sedang mengalami masa keemasannya yang kita sebut dengan the golden age of Islam. Kalian tahu nggak sih kapan masa keemasan Islam itu? Masa keemasan Islam itu berada pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Ini berada pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Fatimiyah di Kairo, dan juga dinasti Umayyah di Cordova. Ini di mana Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang matematika, sains, dan juga ilmu pengetahuan pada umumnya. Ada dua khalifah yang menjadi pilar utama dalam era kemasan Islam. Yang pertama ada Harun ar-Rasyid. Di bawah pimpinannya wilayah Islam mencakup dari Afrika Utara hingga ke India. Lalu di bawahnya juga beliau membangun sebuah perpustakaan besar yang dinamai Baitul Hikmah, yang dimana itu menjadi pusat daripada ilmu pengetahuan pada masa itu. Kemudian setelah itu dilanjut oleh anaknya yang bernama Al-Ma'mun, yang di bawahnya juga ilmu pengetahuan sangat berkembang sangat pesat. Dan dia juga mempelopori penerjemahan teks-teks kuno seperti dari Yunani, Romawi klasik, Persia hingga India ke dalam naskah Arab. Ngomongin soal langit teman-teman, aku jadi ingat tentang bangsa Mongol. Kenapa bangsa Mongol? Terutama pas bangsa Mongol di abad pertengahan. Karena ketika masa tersebut bangsa Mongol ini menganut yang namanya Tengrisme atau menyembah langit seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal Mongol nih, tadi kan kita udah ngomongin soal Abbasiyah. Nah, ngomongin soal Abbasiyah ini, tentu ketika saat itu mengalami the golden age-nya. Nah, setiap masa pasti akan ada juga masa di mana kemunduran. Berlaku juga pada dinasti Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran atau kehancuran melalui dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dialami karena pemerintahan internal sudah mengalami perpecahan, sehingga akhirnya menimbulkan dinasti daerah. Kemudian jika di eksternal terdapat dua faktor besar, yaitu ada perang salib dan juga ada penyerangan bangsa Mongol. Nah, perang salib ini terjadi di tahun 1095 Masehi, di mana dimulai pada saat itu kemudian mempengaruhi bangsa Islam. Nah, kenapa? Terutama ketika dinasti Abbasiyah ini, karena posisinya saat itu ada Yerusalem. Nah, kemudian meskipun pada saat itu akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali penyerangan dari bangsa perang tersebut, yang kemudian akhirnya mengembalikan Yerusalem tersebut. Nah, yang kedua adalah penyerangan dari bangsa Mongol yang terjadi tahun 1258 Masehi oleh Hulagu Khan, yang dimana pada saat itu menjadi pendorong terbesar karena perang salib hanya menjadi pemercepat, dan kemudian penyerangan bangsa Mongol ini menjadi titik berat akhirnya dinasti Abbasiyah ini mengalami kemunduran dan juga kehancuran. Ya Allah, Allah lindungi Ayyubiyah. Ya Allah lindungi Ayyubiyah.
Nah, mari teman-teman kita saling berdoakan demi kelancaran dinasti Ayyubiyah yang gonjang-ganjing ini. Nah, setelah dinasti Ayyubiyah gonjang-ganjing dan runtuh, siapa sih yang melanjutkan dinasti Ayyubiyah? Pasti sebuah dinasti tidak akan terbentuk secara instan kan? Nah, dinasti Ayyubiyah digantikan oleh dinasti bernama Mamluk. Nah, siapa sih dinasti Mamluk? Kok tiba-tiba bisa menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah yang sebegitu besarnya? Kata Mamluk berasal dari bahasa Arab yang berarti tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah mamalik yang berarti yang dimiliki atau budak. Nah, Mamluk itu adalah budak-budak militer yang berasal dari wilayah perbatasan Turki dan Rusia, tepatnya di daerah Kaukasus. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa sih para budak-budak itu bisa mendirikan sebuah dinasti yang besar pada abad tersebut? Nah, kuncinya adalah pada dinasti Ayyubiyah yang sedang gonjang-ganjing. Mereka memanfaatkan dinasti Ayyubiyah yang sedang gonjang-ganjing itu untuk merebut tahta mereka dan menjadikan dinasti Mamluk berdiri. Nah, sampailah kita ke pembahasan mengenai perkembangan dari dinasti Mamluk itu sendiri. Jadi, berdirinya dinasti Mamluk setelah dinasti Ayyubiyah ini membawa dampak yang positif bagi para umat Islam. Nah, terkhusus dalam konteks ilmu pengetahuan. Jadi, dinasti Mamluk itu kan seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau didirikan oleh para budak. Tetapi para budak ini justru lebih melek terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dari peristiwa jatuhnya kota Baghdad sebagai pusat dunia ke tangan Mongol di tahun 1258 Masehi. Nah, peristiwa tragis ini menjadi titik terkelam bagi sejarah umat Islam yang menyebabkan sebagian para ilmuwan melarikan dirinya ke Mesir. Nah, di bawah stabilitas keamanan dari dinasti Mamluk, akhirnya dunia intelektual Islam bisa berkembang secara pesat. Ini mendorong para ulama untuk membangkitkan kembali khasanah keilmuan Islam dengan cara membuat karya-karya yang begitu besar dalam volume yang sangat luas. Nah, tokoh dalam perkembangan ini salah satunya adalah Ibnu Katsir. Beliau berhasil memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik di era Mamluk ini untuk membuat suatu mahakarya yang kita kenal sebagai Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, Al-Bidayah wa Nihayah ini merupakan ensiklopedia sejarah universal yang mencakup peristiwa dari lahirnya Nabi Adam hingga akhir zaman. Ibnu Katsir adalah salah satu tokoh sejarawan Islam yang berasal dari dinasti Mamluk. Nah, Ibnu Katsir itu memiliki nama lengkap yaitu Abul Fida Imaduddin bin Ismail bin Katsir. Ibnu Katsir lahir di sebuah desa yang menjadi wilayah bagian Busra pada tahun 700 Hijriah. Nah, Ibnu Katsir sebelum usianya menyentuh angka 10 tahun, ia pindah dari kota Busra ke kota Damaskus. Nah, di sana ia berguru tentang ajaran agama Islam kepada pamannya yang bernama Abdul Wahab. Nah, selain Abdul Wahab tersebut, Ibnu Katsir juga berguru kepada salah satu tokoh penting Islam, ulama Islam yang bernama Ibnu Taimiyah. Nah, dari berguru kepada Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Katsir menghasilkan karya-karyanya, salah satunya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Ayo. Nah, jadi kitab Al-Bidayah wa Nihayah adalah kitab dari karangan Ibnu Katsir yang memang cukup populer dan memang masyhur di kalangan umat Islam. Nah, jadi kitab ini tuh sesuai dengan namanya, Al-Bidayah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya permulaan, dan juga Nihayah yang berarti akhir. Jadi secara makna, kitab ini memang membahas secara keseluruhan tentang sejarah secara menyeluruh dalam perspektif agama Islam gitu. Nah, jadi pada dasarnya kitab ini itu diisi dengan kisah-kisah dari awal mula penciptaannya alam semesta, kemudian penciptaan Adam, malaikat, Jibril, dan sebagainya. Kemudian akan berlanjut pada kisah-kisah para nabi dan rasul yang terkasih, dan nantinya akan berhenti pada aspek eskatologis, yaitu tentang tanda-tanda kiamat, kemudian juga kehidupan di akhirat kelak nanti. Ibnu Katsir itu menyatat peristiwa sejarah itu sampai abad ke-8 Hijriah, dan kemudian kitab ini dibukukan, dicetak pada tahun 14 Masehi di Mesir. Nah, kemudian untuk alasan beliau menulis kitab ini itu tidak didorong oleh keinginan beliau yang memang ingin menulis secara kronologis dari awal penciptaan sampai akhir zaman, tapi juga beliau karena memiliki
ilmu yaitu kritik sanad, beliau memanfaatkan ilmunya dengan baik agar sejarah itu bisa tercatat dengan baik juga. Dan kemudian pada kitab ini yang beredisi bahasa Indonesia, seorang penerjemah itu mengatakan dalam pengantarnya bahwasanya Ibnu Katsir juga mengkritik beberapa sejarawan yang terdahulu karena menggunakan riwayat Israiliyat, yang dimana riwayat ini tidak sepenuhnya paten dan kadang juga tidak sepenuhnya berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini secara identitasnya, kemudian bagaimana alasan kitab ini tercipta, maka tentu kita akan menimbulkan pertanyaan nih, karena kitab ini kan tentu saja sangat tebal dan ia sangat banyak berjilid-jilid. Nah, tentu akan menimbulkan pertanyaan, kira-kira bagaimana Ibnu Katsir menuliskannya dengan kitab yang setebal tersebut dari awal penciptaan hingga akhir penciptaan, hingga akhir zaman. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam penulisannya ia menggunakan cara yang kronologis. Selain itu, ia juga menggunakan metode teologis dan juga tak lupa metode ilmiah tetap ia gunakan. Nah, kita mengingat bahwasannya Ibnu Katsir merupakan ahli hadis, maka metode yang ia gunakan ialah dengan cara riwayat atau nakli, yang kemudian dengan menggunakan sumber Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utamanya. Nah, kemudian ia juga menggunakan metode atsor atau sahabat dan juga tabi'in, dan dengan karya sejarawan Islam lainnya, salah satunya seperti At-Tabari. Kemudian terdapat hal yang menarik, yaitu ketika bagaimana Ibnu Katsir meriwayatkan atau mengkritisi, maksud saya, tentang bagaimana metode Israiliyat yang dimana ada beberapa yang memang terkesan untuk sedikit tidak sesuai dengan riwayat, tidak sesuai dengan apa yang tertulis, maka ia kritisi tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam penyusunannya, Ibnu Katsir menggunakan pencatatan peristiwa dengan menggunakan seperti angka tahunan, kemudian ia juga mencatat peristiwa-peristiwa penting apa saja. Kemudian selain itu, ia juga menggunakan biografi-biografi sejarawan, termasuk bagaimana ketika sejarawan yang wafat juga ia cantumkan ke dalam kitab tersebut. Selanjutnya, ia tidak hanya mencari riwayat atau menemukan riwayat-riwayat saja, tetapi ia juga kemudian melakukan verifikasi dan kemudian kritik sumber, sehingga hal-hal tersebut dapat dicantumkan dengan baik dan terseleksi dengan benar. Nah, kemudian dengan hal-hal tersebut, maka pada akhirnya Ibnu Katsir dapat menuliskan kitab tersebut dengan menggunakan metode yang tidak hanya kronologis, tetapi juga kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Nah, menyambung penjelasan dari Safa tentang penggunaan metode riwayah, kita perlu nih melihat relevansinya dengan historiografi Islam di masa tersebut. Pertama, di masa itu, penulisan sejarah mengalami tantangan besar berupa masih banyaknya narasi yang terkontaminasi oleh dongeng ataupun mitos. Nah, pendekatan dari Ibnu Al-Katsir menawarkan objektivitas yang dibantu menggunakan standar Jahr wa Ta'dil, di mana ilmu tersebut menggabungkan biografi, lalu ada sifat, lalu ada akidah, dan juga sifat dari penuturnya. Ilmu Jahr wa Ta'dil tadi juga memungkinkan kita untuk mengenali cerita tersebut apakah itu syahih atau hasan. Dengan demikian, Ibnu Katsir berhasil menjawab tantangan intelektual saat itu yang mengedepankan validitas data sejarah. Nah, terakhir, pendekatan kritis Ibnu Katsir sangat terlihat dalam penyeleksian riwayat Israiliyat. Ibnu Katsir secara tegas memposisikan riwayat asing hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai landasan utama. Sikap ini relevan dengan gerakan purifikasi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Melalui pendekatan ini, Ibnu Katsir berhasil menjaga orisinalitas Thaqofah Islamiyah yang murni dan berbasis dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita bahas lebih jauh lagi. Ibnu Katsir mengintegrasikan bahwa sumber yang dipakai Ibnu Katsir itu sangat banyak.
apalagi sumber primer seperti Al-Quran, hadis, ataupun karya-karya sejarah pendahulunya. Hal ini bisa kita lihat bahwa referensi yang dipakai oleh Ibnu Katsir itu sangat luas, dan itu membuat karya dari Ibnu Katsir mempunyai otoritas yang sangat kuat. Bahkan beliau menjaga sekali tentang objektivitas hal yang dia bikin di dalam karyanya tersebut. Hal ini kita bisa lihat bahwa kitab ini itu tidak hanya relevan pada zamannya, karena hal tersebut bisa kita jadikan sebuah jembatan historiografi Islam klasik terhadap sejarah kritis di era modern. Gimana jadinya kalau sejarawan menjadi orang dalam kekuasaan? Pada era dinasti Mamluk, abad ke-14, Ibnu Katsir berada di posisi itu. Dia bahkan masuk ke dalam orbit politik dan bahkan menjadi pengajar resmi, ikut agenda negara, bahkan memberikan legitimasi kebijakan pemerintah. Maka dengan itu, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini lahir dari orang yang merasakan hal itu sendiri. Makanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini memiliki banyak sekali hal kontekstual yang struktural. Oleh karena itu, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini bukan terlahir dari pandangan orang luar, tapi pandangan dari orang yang menyaksikan sendiri dan bahkan ikut struktur kenegaraan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena ya kita lihat kitabnya itu sangat struktural, tapi masih memberikan nuansa normatif yang mengikuti politik dari era Mamluk tersebut. Ini kan, tapi rela sama lu mau. Piye? Nah, tekan lu. Hari ini kita mau tag video buat tugas historiografi umum, tapi nunggu satu orang. Ya begitu, belum ada. Allah lindungi ayunya, ya Allah lindungi ayunya. Nah teman-teman, tahu nggak kenapa gua berdoa barusan? Nah, Ibnu Taimiyah, itu Ibnu. Pendapat Gus. Apa? Pendapat mengenai Al-Bidayah. Tapi yang bagus, cukup populer di kalangan umat Islam. Kok enggak? Yang pertama sebagai kitab suci umat Islam. Tapi kalian pasti tahu. Aduh, kalian pasti pada Ada. Tiga. Kami kelompok 3 mengucapkan selamat sukses.
Rasanya ilmu pengetahuan pada era keemasan Islam itu udah mulai ke arah yang rasional. Tapi kok di era Ibnu Katsir jauh setelahnya kembali ke teologis, itu termasuk kemunduran atau kemajuan? Nah, kalau menurut kalian gimana sih